Nah, kalau di peternak kecil ya itu resikonya. Kepanikan lebih besar daripada cara mengatasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ya ini masih tentang ternak kambing. Jadi kemarin kami mungkin sekitar bulan lalu, saya itu ada cerita dari teman saya, saudara saya juga yang kambingnya itu mati teman-teman. Nah, kami perlu berbagi ini cerita dari kambing teman saya atau saudara saya itu yang mati. Biar kita bisa berbagi pengalaman teman-teman buat teman-teman. Nah, ini juga masih ada kaitannya dengan efek samping lah, efek sekunder dari adanya wabah PMK. Tapi alhamdulillah di daerah kami belum terkena wabah PMK teman-teman. Jadi kita akan mengangkat judul tentang penyebab kambing mati mendadak teman-teman. Nah, kronologinya, jadi waktu itu saudara saya itu pulang dari cari rumput atau ngarit di sore hari. Sebelum beliau itu mencari rumput di sore hari itu, sebelum berangkat, itu kondisi kambingnya itu masih sehat semua. Nah, dari kambing yang di kandang beliau itu ada 5 ekor, itu kondisi sehat semua. Waktu pulang dari ngarit, rumput itu juga diberikan ke 5 kambing tersebut dan kondisinya makan lahap. Nah, kemudian menjelang maghrib itu ada suara yang sangat mengagetkan, di mana salah satu kambing itu mengembek dengan cukup keras. Nah, dan spontan saudara saya itu langsung keluar dari rumah, kemudian langsung masuk ke kandang tersebut. Nah, tiba-tiba satu kambing itu sudah ya kritis lah, dengan badan sudah kejek-kejek, kejang-kejang, mencirikan kambing itu sudah mau mati. Nah, dan tidak lama, artinya setelah maghrib, akhirnya kambing itu tidak tertolong dan mati. Setelah sebelumnya sempat dikeluarkan dari kandang, dipisahkan gitu teman-teman, diberikan air kelapa atau minyak goreng yang tentunya yang sudah dingin ya, diberikan, artinya barangkali ada keracunan dari rumput, tetapi itu tidak tertolong. Dan dicek perutnya memang tidak kembung teman-teman. Jadi dari perut sebelah kiri yang bagian belakang itu tidak kembung. Nah, biasanya kan kalau kembung itu kan cirinya yang di bagian itu teman-teman, belakang sana itu kan kembung teman-teman. Tapi kalau yang itu tuh tidak kembung teman-teman. Nah, jadi setelah kambing itu mati, makinlah penasaran saudara saya ini. Sementara makanan itu juga dihabiskan oleh kambing-kambing yang lain, tapi kenapa hanya satu kambing yang terkena dampak jika memang itu efeknya dari makanan. Jadi tadi sudah dilakukan pengecekan kembung tidaknya, terus di bagian segitiga itu, terus kemudian dicek adakah mulutnya yang sariawan atau kukunya yang bernanah, itu tidak ada. Terus kemudian dicek suhunya di telinganya, itu juga tidak dingin, artinya tidak masuk angin juga. Nah, sementara kambing-kambing yang lain itu sehat. Akhirnya diputuskan habis isya itu disembelih, kambing tersebut disembelih, yang sudah mati disembelih, untuk mengetahui kondisi organ dalamnya teman-teman, karena saking penasaran beliaunya itu. Nah, setelah disembelih, ternyata bagian jeroannya atau daleman organ dalam dari kambing itu diketahui ada bukti nyata memang jantungnya itu pecah teman-teman. Jantungnya itu pecah. Nah, dari situ kemudian bercerita dengan saya di keesokan harinya, dan saya juga tanya ke teman senior juga, itu kemungkinan juga karena faktor kalau orang jantungan, jadi sakit jantung langsung kaget mati mendadak. Karena teman saya sempat melihat pada saat teriakan kambing yang kedua, kambing yang sama tapi teriakan yang kedua sebelum akhirnya mati, itu kambing itu sempat melompat tinggi. Nah, mungkin efek dari jantung yang kaget tadi itu. Dan diperkuat adanya bukti jantung yang sudah pecah, hancur, setelah kambing itu disembelih kemudian dibuka organ dalamnya teman-teman.
Nah, seminggu setelah itu atau 1 pekan setelah itu, kambing yang sama di kandang tersebut, kambing yang lain di kandang yang sama di tempat saudara saya itu ada kambing yang ingusan. Nah, ini yang saya ceritakan di awal, masih ada kaitannya dengan efek sekunder atau efek samping dari PMK. Jadi mungkin karena waktu itu kurangnya sosialisasi dari Dinas Kesehatan Ternak setempat, yang mungkin kurang mensosialisasikan ke peternak-peternak, dan lebih banyak mereka itu, peternak kecil itu lebih takut kambingnya itu atau sapinya itu mati duluan, sehingga lebih enak menjual murah ke belantik atau pedagang. Akhirnya kambing yang ingusan tadi, setelah 1 pekan kematian dari kambing yang pertama mati karena jantungnya rusak, akhirnya dijual murah teman-teman. Padahal itu kambing jantan, artinya tidak ditangani. Karena yaitu kalau di kondisi peternak desa atau peternak kecil itu, mungkin karena informasi yang didapatkan tidak semasif atau tidak sebanyak jika kita hidup dengan akses internet yang cukup mudah didapatkan, atau kita dekat dengan pusat kesehatan hewan. Artinya peternak itu nanti bisa membedakan lebih awal mana yang indikasi PMK, mana yang indikasi flu biasa. Tapi karena minimnya informasi tersebut, yaitu kebanyakan kalau di desa dimanfaatkan oleh belantik. Ya mohon maaf saja, nanti akhirnya belantik itu membeli dengan harga yang murah, baik sapi, ternak lain, kambing maupun domba dengan harga yang murah, bahkan mungkin 1/5-nya harga normal. Nah, nanti belantik bisa juga dia merawat lagi sampai kondisi sehat, baru dijual dengan harga normal. Artinya keuntungan juga berlipat. Jadi ya gimana kita bilang ya, jadi sebaiknya ya memang petani kecil desa itu yang hanya ternak 3 ekor, 4 ekor, bahkan 1 ekor itu 2 ekor sepasang, itu cukup mendapatkan informasi komplit tentang wabah PMK ini yang kemarin marak. Nah, kalau di peternak kecil ya itu resikonya, kepanikan lebih besar daripada cara mengatasinya. Makanya di awal video sebelum ini saya sudah bilang, kalau ada tetangga dusun, tetangga desa, bahkan tetangga rumah yang terkena PMK, yang terutama jangan panik. Lakukan 3 pengecekan. Cek suhu, cek mulut, lalu cek kaki teman-teman. Nah, karena dari 3 faktor itu nanti untuk menentukan apakah hasil dari suhu, kuku maupun mulut itu mengarah ke indikasi PMK atau bukan. Jangan mau kita menjual ternak kita di harga yang murah, karena kalau di peternak kecil, ternak itu ya jadi tumpuan utama teman-teman. Jadi mohon agar adanya kesulitan antara pedagang dengan peternak. Jangan justru pedagang itu memanfaatkan kondisi peternak kecil yang sedang diuji dengan adanya wabah PMK ini. Nah, jadi itu mungkin cerita dari kami, dari saya, dari Aksara Agro Farm. Dan perlu saya ceritakan karena ini real pengalaman dari tetangga atau saudara saya sendiri, yang kebetulan kemarin ada kambing yang memang mati mendadak, dan setelah dibongkar semuanya, kalau di manusia istilahnya diotopsi ya teman-teman. Diotopsi itu memang terlihat jantungnya itu sudah rusak. Nah, berarti itu matinya karena bukan makanan, bukan masuk angin, bukan pula kembung. Jadi itu faktor jantung yang rusak. Kemudian kemudian sakit kambing yang berikutnya di kandang yang sama, yang ingusen, itu juga bukan karena PMK, tapi karena panik mendengarkan informasi yang sudah istilahnya wabah, akhirnya diputuskan sama saudara saya itu dijual. Nah, itu juga iman-iman, tapi ya bagaimana lagi, karena keputusan itu di peternak atau pemilik ternak sendiri-sendiri teman-teman, masing-masing ya teman-teman. Nah, ini mungkin bisa jadi pelajaran dan menambah semangat teman-teman yang beternak, baik sapi, kambing maupun domba. Sayangi ternak kita, saat sakit juga kita harus tetap makin merawat, makin intens. Jangan pada saat sehat saja kita senang, tapi saat dia sakit kita lepas saja. Nah, mungkin itu cerita pengalaman dari kami. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.